segmen terakhir, Prof. Ini Iya. mengenai lebih ke sosok dari Prof Budi sendiri, Prof. Ya, gimana? Untuk yang pertama, bisa ceritain sedikit aja bagaimana awal mula Prof itu bisa terjun ke dunia teknologi pangan itu sendiri gimana, Prof? Oh ya, oke. Singkat ya. Jadi saya 8 tahun, saya itu lulusan peternakan Undip, kemudian saya pernah bekerja di Carun Pokpan. Mungkin Anda tahu ya Carun Pokpan, yang kalau tahu Anda produknya nugget gitulah ya. Dia peternakan ayam, jadi perusahaan terintegrated tuh, ternak sampai memproses hasilnya. Thailand ya, Prof? Thailand, ya. benar-benar Thailand. Tapi saya di R&D-nya waktu itu di Tangerang ya. Dari sana kemudian nggak kerasan, nggak suka gitu, bukan panggilan ya, gitu aja lah. Terus saya jadi dosen biologi Satya Wacana 8 tahun. Nah, kemudian saya pindah ke Sugio Pranoto, dibukalah program studi teknologi pangan, ceritanya begitu ya. Saya sendiri pada saat pindah itu saya mahasiswa S3. Jadi saya S2 saya di toksikologi tentang racun tadi ya. Kemudian sedang S3, terus pindah mau jadi peneliti waktu itu. Sambil menyelesaikan S3 saya, ternyata Romo Rektor waktu itu punya rencana lah. Ternyata saya diminta buka itu. Makanya ya karena saya bukan, ya ini catatan, karena saya bukan orang teknologi pangan, maka dan saya sudah langsung pada saat itu mendapatkan tim dosen ya, yang sebagian juga bukan teknologi pangan, maka warna teknologi pangan di Unika agak berbeda, ada agak khas. Kami makanya misalnya gini, keamanan pangan yang kita bahas tadi itu, kami sudah buka jadi mata kuliah sejak 95, padahal di banyak perguruan tinggi lain baru muncul tahun 2000-an masuk dalam mata kuliah. Kita sudah fokus itu karena berangkat dari bukan keahlian kami, kan kami harus cari yang kira-kira kami bisa mengajar tapi juga cocok untuk pangan gitu. Jadi kita punya warna yang cukup kuat di mutu dan keamanan pangan. Baru setelah itu berkembang, ada bioteknologi, ada pengolahan pangan, sekarang sudah ada rumpun-rumpunnya gitu. Tapi awal-awalnya ya kita menggunakan segala kemampuan yang ada ya. Apa sih yang membuat Prof itu lebih untuk S2 sama S3-nya ini kami lihat kan juga menekuni toksikologi itu sendiri. Apa yang membuat Prof itu lebih memilih untuk menekuni yang dunia toksikologi daripada jurusan yang lain, Prof? Baik. Itu bicara peluang ya. Peluang juga ya, karena saya kan tadi background-nya, saya sekolah ketika masih di tempat kerja saya yang lama ya, biologi. Saya memang lebih tertarik bagaimana biologi itu bisa diterapkan gitu. Saya bukan peneliti biologi yang murni ya, misalnya meneliti spesies hewan, tumbuhan, mikroba gitu ya. Saya lebih tertarik bagaimana biologi itu bisa diterapkan dalam dunia praktek. Makanya dari toksikologi itu saya menyeberang ke pangan. Sebenarnya saya menyeberang itu ke pangan. Jadi saya itu orang yang nggak jadi menyeberang terus, saya dari peternakan mengajar di biologi. Ya oke lah. Peternakan tuh bicara paling kecil itu burung puyuh paling kecil. Tapi kalau ngajar di biologi itu bicara tentang hewan bersel satu ya, kayak Paramecium, amuba gitu ya. Jadi belajar total ya. Di biologi biasanya ada kesan menarik. Semakin hewan itu tidak punya nilai ekonomi, itu semakin menarik menurut mereka. Padahal saya semua belajarnya yang punya nilai ekonomi. Ya, mulai burung puyuh, bebek, ayam, sapi itu kan. Jadi kayak, waduh, saya pengalaman tuh berubah. Saya harus berubah itu. Saya pindah belajar ke hewan tanah. Hewan tanah terus toksikologi. Nah, toksikologi ini ternyata membuka peluang saya ketika buka teknologi pangan. Oh ya, ini saya buka rumpun namanya ada mata kuliah namanya toksikologi dan keamanan pangan sampai sekarang ya. Yang sebenarnya di banyak negara ya ada itu, hanya di Indonesia waktu itu kan belum terlalu penting ya keamanan. Tapi sekarang keamanan pangan jadi sangat penting. COVID sangat penting ya. Ya, saya menemukan banyak kebetulan ya. Terus mengapa toksikologi? Kalau Anda
mungkin tahu bahwa pencemaran kondisi lingkungan itu makin buruk ya, pencemaran lingkungan. Maka penelitian-penelitian di awal saya itu lebih banyak pada seafood pantai. Ya, kerang, kepiting, udang gitu ya. Kenapa kerang, kepiting, udang itu selain rasanya enak, itu yang paling banyak mengakumulasi racun-racun. Jadi kaitannya selalu gitu. Riset saya selalu kaitannya antara kondisi lingkungan dengan makanan. Nah, sekarang ini riset saya adalah mikroplastik. Jadi plastik yang remuk di lingkungan itu ternyata kan tidak langsung habis. Nah, serpian yang kecil namanya mikroplastik ini masuk ke kerang, masuk ke udang ya. Nah, penelitian lab saya hari-hari ini ya di situ. Ada banyak mahasiswa S1, S2, S3 yang sedang menekuni itu. Di bawah bimbingan saya itu ada beberapa yang sedang mengerjakan ya. Oke Prof, selanjutnya dari edukasi Prof Budi sendiri kan kami lihat itu S2 dan S3-nya di Belanda, Prof. Itu adakah hal menarik mengenai teknologi pangan sendiri ketika Prof Budi itu lagi mengeksplor di sana, dan juga kira-kira menurut Prof apa banyak perkembangan teknologi pangan di Belanda dan di Indonesia, Prof? Kalau saya kebetulan studinya kan bukan di teknologi pangan tadi, seperti saya sampaikan, saya belajar toksikologi itu di bawah fakultasnya namanya Fakultas Biologi. Di sana juga biologi. Saya pindah kan di tengah proses saya mau jadi dokter nih ceritanya, ya. Tetapi negara seperti Belanda kan negaranya kecil ya, negaranya kecil. Satu, yang kedua hubungan antar universitas itu begitu akrab. Kemudian hubungan antar kajian, antar bidang itu juga relatif terbuka. Jadi orang itu nggak tersekat-sekat gitu. Jadi biologi bisa belajar, bisa punya wawasan tentang pangan, tentang lingkungan kan gitu. Nah, ya saya merasa saya studi di tempat yang baik, ya. Pembimbing saya salah satu peneliti yang saya kira salah satu yang hebat lah di Belanda. Tapi yang lebih membuat saya berkembang bukan sekedar tempat studi, tapi keterbukaan komunikasi antar ilmuwan itu. Nah, itu yang membuka ruang. Jadi saya misalnya gini, di Belanda itu ada universitas yang terkenal untuk pertanian dan pangan, namanya Wageningen. Ya. Saya sekolah di Amsterdam. Tapi saya sering main di sana. Kenapa saya sering main di sana? Karena saya kenal beberapa dosen, profesor di sana. Jadi saya sekolah itu tahun 89, kalian pasti belum lahir. Mulai 89 saya sekolah, 91 saya lulus master, 93 saya sekolah lagi. Tapi yang ingin saya katakan, sejak 91 sampai hari ini saya masih bekerja sama. Nah itu kelebihan kalau kita sekolah di negara yang kecil. Jadi saya bekerja sama dengan profesor saya sampai dia pensiun kemarin. Tapi sekarang teman-teman saya adalah orang-orang yang dulu satu kelas dengan saya, satu angkatan lah. Cuma gini, kalau di sana itu kalau S3, misalnya kalau S3 di Unika gitu ya, itu setiap 6 bulan kita bertemu dengan dari seluruh Belanda. Kayak di camp itu, kayak taruh di camp, kemudian diskusi kamu riset apa gitu lah. Itu keuntungannya itu, ya. Jadi saya sekarang punya partner mereka yang seangkatan dengan saya. Jadi kan negaranya kecil, universitasnya cuma 12 pada saat itu. Mahasiswa S3 di bidang toksikologi juga nggak banyak kan kenal. Lah kok delalahnya itu sebagian besar jadi profesor. Sebagian dari teman saya itu jadi profesor. Kemudian sekarang ini saya sudah bekerja sama dengan tanda petik ya, murid saya malah. Saya membimbing seorang Belanda yang sekarang jadi profesor sekarang sudah. Jadi dia dulu risetnya di Unika, di lab saya bertahun-tahun, sampai 3-4 tahun, terus dia lulus doktor, dapat doktor dari Belanda, kan berarti mahasiswa saya ya. Nah, sekarang dia jadi profesor. Ya otomatis kalau ada ide riset di Indonesia, kontaknya ke saya tuh. Bahasa Indonesia dia lancar, ya Pak ini ada topik ini, tertarik enggak? Jadi mantan murid, mantan guru ya, sekarang jadi kolega saya. Jadi enaknya kalau di
studi di tempat yang tidak terlalu besar. Atau sebenarnya saya hanya ingin menyarankan untuk teman-teman mereka yang misalnya mau studi lanjut ya. Studi lanjut untuk apa misalnya? Untuk jadi peneliti. Ya harus dibangun jaringannya. Sering orang bercandanya Jerman itu kayak sama Belanda kayak kakak adik lah. Ya, kalau misalnya gini, teknologi air ya pasti Belanda. Ya, kenapa kok Belanda lah? Dia tinggalnya di bawah laut toh, ya kan ya pasti Belanda ya. Tapi kalau mobil, otomotif ya pasti Jerman. Ya. Tapi kalau pesawat rame-rame loh. Kalau pesawat, ya. Jadi di Belanda itu ada ITB-nya Belanda itu namanya Delft. Ya kalau orang sekolah di Delft tuh kayak ITB-nya, ya ITB-nya Belanda. Lah kalau di Jerman itu ada namanya TU Berlin. Ada ya di sana itu pokoknya Eropa Barat itu levelnya bersama semua. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Belanda, ya beasiswanya dapatnya Belanda. Beasiswa kan kita kan compete ya. Oh ya bro. Ya tapi meskipun direncanakan dari dulu Belanda. Oh enggak, kalau saya kebetulan sih waktu itu. Oh. Jadi ada profesor Belanda memberikan pelatihan di Satya Wacana. Saya diminta ditugaskan jadi asistennya, ya. Jadi selama dia di Salatiga, saya asistennya, saya jadi penerjemahnya dengan ya bahasa Inggris yang porak-poranda waktu itu ya. Pokoknya gagah berani lah pokoknya. Itu akhirnya ya entah kenapa dia memberi peluang sih ya. Meskipun saya juga bertanya, kita harus proaktif kan. Bisa nggak kalau saya pengen studi di Belanda? Dicarikan sama dia, dicarikan informasi, kemudian saya apply dapat. Ya, jadi dengan sponsor dia kan otomatis aplikasi saya jadi kuat. Ya. Jadi memang itu salah satu cara itu. Kayak Anda kalau ketemu ada orang punya power atau apa kok jadi ada peluang, ya Anda lakukan yang terbaik ya. Jadi saya melayani dia terbaik. Saya dulu punya pekerjaan unik waktu saya di UKSW, saya tukang jemput tamu di airport. Jadi kalau ada tamu asing, mau orang Jepang, orang Amerika, itu tugas saya dulu jemput di airport. Dan saya menikmati itu karena jelas bahasa Inggris saya akan bisa berkembang, tapi saya dapat peluang-peluang itu. Jadi selain ilmu juga dapat relasi gitu ya Prof ya? Kalau saya, sekarang saya udah mengajar berapa puluh tahun ya, 32 tahun saya mengajarkan, ya lebih ya, 33 tahun ya. Menurut saya yang paling menentukan keberhasilan seseorang itu lebih pada network. Ya. Ya tentu tidak boleh misalnya ya on banget ya nggak bisa ya, mesti rada pinter dikit lah ya. Tapi jangan khawatir, tidak hanya orang harus super bright ya. Dengan IQ 140 itu bukan syarat. Syaratnya adalah mampu berinteraksi dengan orang. Ya, dan saya kira generasimu jauh lebih besar peluangnya. Ya, bahasa Inggris nyaris nggak ada kendala. Kami dulu lulus S1 tuh nggak bisa ngomong loh. Ngomong bahasa Inggris yang basic aja nggak bisa. S1 ada. Itu kan problem ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang saya dengar wah anak SD aja lancar banget bahasa Inggrisnya. Nah, berarti beda lah ya, generasi yang berbeda. Tapi ya itu, you have to grab the opportunity.